warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cika Willianti SPMP. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Agrobisnis Perikanan, tepatnya pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kinerja berupa proses penilaian deskripsi diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, khususnya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Agrobisnis Perikanan, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro. Mata kuliah Ekonomi Mikro merupakan mata kuliah wajib yang ada pada program studi Agrobisnis Perikanan dengan bobot 2 SKS berupa teori, di mana mata kuliah ini menjadi fondasi yang penting dalam penguasaan konsep-konsep ekonomi dasar yang nantinya akan digunakan dalam menganalisa dinamika usaha perikanan dan agribisnis kelautan. Pemahaman tentang perilaku konsumen, produsen, mekanisme pasar, teori biaya dan produksi yang merupakan materi-materi yang ada dalam mata kuliah ini sangat relevan untuk diaplikasikan dalam pengembangan sektor perikanan yang efisien dan berkelanjutan. Sebagai dosen pada program studi Agrobisnis Perikanan, tentu saya menyadari bahwa setiap materi dalam mata kuliah yang saya berikan harus berkontribusi nyata pada dukungan pembentukan profil lulusan, di mana profil lulusan telah dibentuk oleh program studi sebelumnya. Dengan pemahaman tentang mata kuliah Ekonomi Mikro, mahasiswa diharapkan akan pertama, mampu menyusun strategi usaha berbasis analisis pasar demi mendukung profil lulusan berupa kewirausahaan ataupun entrepreneur. Yang kedua, menganalisa data ekonomi mikro sektor perikanan untuk mendukung profil lulusan asisten peneliti. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi ekonomi kepada masyarakat secara rasional dan berbasis data untuk mendukung profil lulusan penyuluh perikanan modern. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran mata kuliah ekonomi mikro tidak hanya menyampaikan teori semata, tetapi juga sebagai media penguatan CPL. Setiap mata kuliah mengandung CPL, CPMK, sub-CPMK, dan materi yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung profil lulusan. Penilaian dalam mata kuliah ini tidak hanya mengandalkan ujian tertulis saja, tetapi juga diskusi khusus, presentasi kelompok, penugasan analitis yang akan mendorong mahasiswa menerapkan pengetahuannya secara kreatif dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep ekonomi mikro secara akademis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, khususnya dalam bidang perikanan secara beretika dan berkelanjutan. CPL yang dititipkan dalam mata kuliah ekonomi mikro yang pertama adalah menunjukkan sikap peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, berperan dalam peningkatan mutu kehidupan. Yang kedua, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang beretika dalam bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah lingkungan secara responsif dan inovatif dengan menerapkan ilmu dan teknologi di bidang bencana lahan basah dan kewirausahaan. Keempat, mampu menguasai konsep dan menerapkan ilmu ekonomi bisnis perikanan untuk menjadi entrepreneur pada bidang perikanan. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi akan saya sampaikan secara runtut dan kontekstual dalam 16 pertemuan. 1 pertemuan sampai 7 pertemuan adalah teori, kasus, kuis, diskusi. Kemudian di pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai 15 masuk ke dalam teori, case base, tugas, diskusi, dan diakhiri dengan ujian akhir semester.
Kemudian saya melibatkan mahasiswa juga dalam pembelajaran melalui tanya jawab dan studi kasus, serta saya akan mengakhiri dengan evaluasi pemahaman mahasiswa melalui penugasan dan refleksi. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan sistematis dan kontekstual. Materi yang saya sampaikan secara runtut mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam konteks agribisnis perikanan. Metode pembelajaran yang saya terapkan salah satunya adalah Student Learning Center dan Case Method, di mana kasus-kasus yang saya gunakan adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi perikanan, dengan usaha perikanan yang terupdate dan terbaru. Sumber belajar dalam mata kuliah ekonomi mikro berasal dari berbagai referensi yang relevan dan terpercaya, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber-sumber yang lain yang mendukung pemahaman materi secara komprehensif. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini seperti slide PPT, video pendek, penugasan berbasis masalah, case base, studi literatur terkait aplikasi ekonomi mikro dalam industri perikanan. Saya juga menerapkan asesmen formatif dan sumatif untuk menilai pemahaman mahasiswa seperti kuis, review artikel, ujian tengah dan akhir semester. Contoh-contoh kasus yang biasa saya gunakan adalah contoh kasus yang berasal dari pelaku usaha perikanan, agar mahasiswa lebih mudah mengaitkan teori dengan realita yang terjadi di lapangan. Contohnya dalam topik elastisitas harga, saya mengajak mahasiswa menganalisis bagaimana permintaan ikan berubah saat harga bahan baku berubah, bahan pakan berubah, kemudian saat musim panen dan pada momen-momen tertentu seperti hari-hari besar. Pendekatan kontekstual ini saya yakini dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar mahasiswa, sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan berbasis sumber daya pesisir dan kelautan. Metode penilaian dalam mata kuliah ini yaitu metode penilaian formatif dan sumatif, terdiri dari kuis, tugas individu ataupun tugas kelompok, partisipasi dalam diskusi, kemampuan mahasiswa dalam memahami teori melalui case base, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Saya percaya bahwa penguasaan ekonomi mikro akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam membangun kompetensinya sebagai pelaku maupun pengelola usaha di bidang perikanan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang nyata bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, kontekstual, dan bermakna. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan bersama videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang teori penawaran. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teori permintaan. Nah, tujuan pembelajaran tentang teori penawaran ini agar teman-teman mengetahui minimal ya, teman-teman mengetahui konsep-konsep dasar tentang teori penawaran, kemudian menggambarkan kurva penawaran dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, kalau kita flashback lagi ke pertemuan minggu lalu, kira-kira teman-teman ada yang masih ingat nggak bagaimana menggambarkan kurva permintaan? Baik, Selvi, silakan. Oke, ini kurva permintaan. Baik, terima kasih Selvi. Baik, tadi temannya sudah mencoba untuk menggambarkan kurva permintaan. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana bentuk kurva permintaan, di mana setiap faktor-faktor itu mempengaruhi jumlah permintaan, baik itu menurun ataupun meningkat. Nah, dalam teori permintaan yang kita bahas pada minggu lalu, teman-teman sudah memahami bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi
mempengaruhi permintaan. Salah satunya adalah kenaikan dan penurunan harga. Kalau permintaan seperti yang kita bahas pada minggu lalu itu dilihat dari sudut pandang konsumen, maka teori penawaran dilihat dari sudut pandang produsen. Maka kalau permintaan yang bertindak adalah konsumennya, kalau penawaran yang bertindak atau yang bereaksi adalah produsennya, penawarnya yang memberikan supply ya. Nah, pengertian penawaran di sini adalah jumlah barang yang produsen tawarkan kepada konsumen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu dan pada tempat tertentu. Tentunya nilai-nilai ataupun jumlah daripada penawaran ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu misalnya, contohnya satu yaitu harga barang itu sendiri. Nah, teman-teman kira-kira kalau harga satu barang itu naik, kira-kira teman-teman akan mengurangi permintaan atau menambah permintaan? Mengurangi permintaan ketika Anda bertindak sebagai konsumen. Nah, kalau sekarang Anda berperan sebagai produsen, ketika harga barang di pasaran naik, maka Anda sebagai produsen sebaiknya menaikkan jumlah produksi ataupun jumlah penawaran. Artinya, kenaikan harga barang itu berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah penawaran. Kemudian harga barang lain yang terkait. Nah, teman-teman kita tahu bahwa dalam pasar ada beberapa barang yang bisa digantikan dengan barang lain. Istilahnya substitusi. Istilah substitusi artinya ada satu barang yang bisa digantikan dengan barang lain dengan fungsi yang hampir sama. Bisa teman-teman kasih saya satu contoh barang-barang yang bisa disubstitusikan? Misalnya karbohidrat, nasi bisa diganti dengan apa kira-kira? Misalnya kita nasi ini sedang mahal banget, kira-kira kita akan ganti dengan apa? Dengan ubi ya, dengan sumber protein, sumber karbohidrat yang lain. Kemudian kira-kira kalau harga daging mahal, nah ini sumber protein, kira-kira bisa diganti nggak dengan protein yang lain yang harganya lebih murah? Diganti dengan apa misalnya? Diganti dengan telur. Nah, itu adalah barang substitusi. Nah, harga barang substitusi itu mempengaruhi harga barang substitusi lainnya. Kemudian harga faktor produksi. Ketika kita memproduksi sesuatu, kita itu kan menggunakan beberapa input produksi. Nah, ketika harga input produksi itu naik, maka kita sebagai produsen tentu harus menaikkan harga produknya ya. Kalau harga input produksinya turun, maka kita akan menurunkan harga daripada produksinya. Itu di satu momen lain, walaupun harga inputnya turun, bisa jadi dia bukan menurunkan harga, tetapi dia menambah jumlah produksi. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan. Jadi kalau barang yang terjual banyak dengan modal produksi yang rendah, maka dia akan mendapatkan lebih banyak profit. Kemudian faktor lain, biaya produksi, kebijakan pemerintah, teknologi produksi, jumlah pedagang, dan tujuan perusahaan. Fungsi penawaran itu bisa teman-teman lihat di sini. Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau kita bilang fungsi, artinya ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Ada dependen, ada independen. Kalau saya bilang dependen, artinya adalah variabel yang tidak bebas. Kalau independen, artinya variabel. Maka dari rumus ini, yang bebas bergerak yang mana? Yang di sisi kiri atau yang di sisi kanan? Yang bebas bergerak yang mana? Yang di sisi kanan. Yang dipengaruhi adalah yang di sisi kirinya, yaitu supply-nya. Jadi supply dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang independen. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar kurva permintaan dengan dua kondisi. Yang pertama, garis S1 jumlah penawaran
garis S adalah jumlah penawaran sebelum kenaikan harga. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat ada garis panah di mana dia bergerak sesuai dengan kenaikan dan penurunan harga. Oke. Selanjutnya kita bahas kasus pengecualian dalam penawaran. Nah, kasus ini dijumpai pada kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk melengkung terbalik. Nah, kalau pada kurva tenaga kerja kita sebutnya dengan backward bending labor supply curve. Nanti ada contoh kurvanya, nanti saya tunjukkan. Misalnya seorang tenaga kerja atau dokter spesialis yang tarifnya sudah tinggi, untuk sesekali pemeriksaan pasien dia cenderung akan mengurangi jam prakteknya. Maka untuk produk-produk yang sudah tinggi harganya, walaupun ketika dia naik permintaannya, belum tentu dia berpengaruh terhadap harga. Ketika harganya naik, belum tentu juga dia berpengaruh terhadap jumlah penawarannya. Secara hukum tadi kan kita bilang bahwa ketika harga naik maka penawaran meningkat. Tetapi dalam hal ini tarif dokter spesialis ini walaupun dia naik, dia belum tentu mau menaikkan jumlah jumpanya dengan pasien. Bisa jadi dia tetap membatasi, dia tidak terus meningkatkan penawaran jumpanya ataupun penawaran konsultasinya dengan pasien. Justru dia akan membatasi. Kenapa? Karena tarifnya sudah tinggi. Nah, ini kasus pengecualian pada penawaran. Oke, baik, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh? Baik, sebutkan namanya. Ibu, perkenalkan, nama saya Ihsan Balilain. Oke. Saya bertanya, tadi kan berdasarkan materi pemaparan mengenai teori penawaran, tadi kan disebutkan kalau apabila harga suatu produk itu naik, biasanya kan produsen akan meningkatkan jumlah produksinya. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan sama sektor perikanan tangkap nih Bu, ya kan yang notabene produksinya itu tidak menentu berdasarkan apa yang disediakan alam gitu kan. Iya. Faktor kayak misalnya cuaca, terus nanti pokoknya mereka nggak bisa menentukan berapa jumlah produksi tetap kayak gitu kan. Nah, jadi apakah teori penawaran itu berlaku untuk sektor perikanan tangkap ini? Baik, jadi tadi Ihsan bertanya ya, apakah teori penawaran ini berlaku khususnya pada pengaruh kenaikan harga terhadap keinginan produsen untuk meningkatkan jumlah produksi. Nah, Ihsan tadi nanya kalau pada perikanan tangkap gimana? Soalnya produsennya ikan tangkap ini kan tidak bisa memproduksi sendiri. Kalau ikan perikanan tangkap kan dia diproduksinya di laut ya, Allah yang memberikannya, Tuhan yang menyediakan, alam yang menyediakan. Nah, apakah berlaku teori penawaran ini? Berlaku. Berlakunya bagaimana? Walaupun dia tidak bisa produksi, imbasnya nanti kemana? Imbasnya kepada overfishing. Jadi orang akan berbondong-bondong ya, nelayan itu akan berusaha menangkap sebanyak-banyaknya pada ikan yang bahkan belum layak untuk ditangkap. Misalnya dia masih kecil, masih juga ikut ditangkap. Karena harganya naik pun dia belum pada ukuran yang standar untuk dijual, dia tetap tangkap itu. Nah, kemudian kenaikan harga tadi ini bisa jadi berpengaruh terhadap harga bahan bakunya. Jadi si ikan segar yang diangkat dari laut tadi bisa jadi adalah salah satu bahan baku untuk produk tertentu. Nah, kalau produk tertentu harganya naik, bahan bakunya naik, produk tertentu itu harganya juga akan naik. Nelayan akan terus meningkatkan, berusaha untuk menangkap sebanyak-banyaknya, tetapi imbasnya adalah kepada overfishing. Lain jika kita berada pada usaha budidaya. Nah, kalau budidaya kita bisa memprediksi ini, kita pengen 3 bulan ke depan kita pengen produksi berapa ton. Misalnya kita harus menambah jumlah kolam, kita harus menambah padat tebar misalnya. Kemudian pada produk perikanan yang diolah, misalnya membuat abon atau membuat bakso ikan atau membuat ikan asap. Nah, seperti yang kita bahas pada diskusi kasus yang saya berikan tadi, teman-teman bisa mempelajari bahwa kenaikan harga itu akan berpengaruh terhadap jumlah produksinya, akan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Tetapi yang akan sangat kental terlihat adalah pada budidaya dan pada pengolahan. Kalau pada perikanan tangkap, dia ada efek negatifnya, yaitu nanti menjadi overfishing. Produsen di mana-mana mau memproduksi apapun, dia tujuannya adalah untuk menaikkan keuntungan atau profit.
Nah, kalau yang dicarinya itu di luar sana harganya naik, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan produksinya, ya. Tetapi pada perikanan tangkap tentunya sebaiknya nelayan itu diberikan kesadaran bahwa ada batas penangkapannya, tidak boleh overfishing. Mengingat apa? Mengingat kedepannya nanti untuk keberlanjutan keberadaan ikan di laut tadi. Lain ceritanya kalau kita misalnya budidaya ataupun kita produksi, ya, atau produksi pengolahan. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ihsan. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan kasus untuk didiskusikan. Kasusnya sudah saya kirim ke grup kelas, ya. Nah, teman-teman bisa dibaca di grup kelas. Nah, kelas kita ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan didiskusikan sekitar 5 menit. Nah, nanti saya akan minta teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Coba dicek di grup WhatsApp-nya apakah kasus yang saya kirimkan itu sudah bisa dibaca. Oke, kalau begitu dengan kelompoknya silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman berdiskusi dan akan saya pantau, ya. Baik, silakan berdiskusi. Baik, dari hasil diskusi, apakah kira-kira kita bisa menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman semua? Bisa mungkin dimulai dari kelompok 1, silakan. Silakan, dengan siapa? Perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membahas hasil diskusi kami tadi yang judul kasusnya lonjakan harga ikan asap di Pekanbaru, bagaimana responden produsen. Tanggapan kami mengenai kasus yang di atas, hubungan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sesuai hukum penawaran, ketika harga ikan asap naik, maka produsen cenderung ingin meningkatkan jumlah yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam konteks kasus ikan asap di Kota Pekanbaru ini, ketika harga per ekor ikan naik dari 15.000 menjadi 22.000, para pelaku usaha tentu terdorong untuk menambah jumlah ikan asap yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar. Kenaikan harga ikan ini menjadi intensif ekonomi bagi produsen karena margin keuntungan yang lebih tinggi. Misalnya, jika sebelumnya produsen hanya mengasap 100 ekor per hari dengan laba 2.000 per ekornya, maka saat harga naik dan margin laba meningkat, maka produsen akan berusaha menambah jumlah produksinya, mungkin menjadi 150 atau bahkan 20 ekor per harinya, selama bahan baku dan tenaga memungkinkan. Jadi tindakan produsen ini mencerminkan hukum penawaran karena mereka merespon kenaikan harga dengan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari kondisi pasar yang sedang menguntungkan. Mungkin sekian hasil diskusi kelompok 1. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, tadi kita sudah dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan. Untuk kelompok 2, hasil diskusi kami yaitu judul kasus lonjakan harga ikan asap di Pekanbaru. Apa respon produsen? Faktor yang mempengaruhi penawaran ikan asap dalam situasi ini ada 5 faktor. Yang pertama, harga input atau ikan segar, kayu bakar, dan tenaga kerja. Jika harga ikan segar ikut naik karena meningkatnya permintaan bahan baku, maka biaya produksi meningkat dan kemampuan menambah pasokan bisa terhambat. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan ikan segar yang terbatas bisa menjadi kendala utama peningkatan penawaran. Yang ketiga, teknologi produksi. Produsen dengan alat pengasapan modern lebih mampu meningkatkan volume penawaran dibanding produsen tradisional. Yang keempat, jumlah produsen. Jika lebih banyak pelaku usaha yang masuk pasar saat harga tinggi, maka total penawaran pasar akan meningkat. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Jika produsen memperkirakan harga akan terus naik, maka bisa menahan sebagian stok untuk dijual lagi. Justru pengurangan penawaran sekarang. Ini dari kelompok. Bagus, kelompok. Beri aplaus untuk kelompok 2. Berarti kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok
tadi itu relevan ya dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa faktor termasuk dia harga bahan baku, ketersediaan bahan baku, teknologi. Nah itu yang kita bahas pada materi tadi, bahwa faktor-faktor tersebut ternyata berpengaruh baik itu terhadap jumlah peningkatan penawaran ataupun penurunan. Ya, kalau harga bahan baku naik tentu akan ada keterbatasan produksi pada produsen. Nah itu bisa jadi menyebabkan penurunan jumlah penawaran. Nah tingginya harga di pasaran mungkin jadi alasan produsen untuk meningkatkan produksi. Namun nggak selamanya harga itu naik produsen itu lantas meningkatkan produksinya. Dia dipengaruhi juga oleh tentunya ketersediaan bahan baku, kemudian harga bahan bakunya. Nah kemudian apakah produsen itu punya teknologi yang memadai? Tentu kalau teknologinya bagus, maka produsen bisa menghasilkan produk yang lebih banyak secara jumlah, lebih berkualitas secara kualitasnya ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan diskusi pada kelompok 3. Baik, perkenalkan saya Regita Akmal, perwakilan dari kelompok 3. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami tentang kasus respon produsen terhadap lonjakan harga ikan asap di Pekanbaru, yaitu berdasarkan hasil diskusi kami itu terdapat 4 respon strategis produsen. Yang mana yang pertama adalah meningkatkan produksi secara bertahap sesuai kapasitas bahan baku. Lalu yang kedua, menjalin kerjasama dengan nelayan atau pemasok agar suplai ikan segar terjaga. Lalu yang ketiga, menggunakan sistem pre-order untuk menyesuaikan penawaran dengan permintaan aktual. Dan yang keempat, berinovasi pada ukuran produk. Misalnya membuat ikan asap mini agar tetap terjangkau dan efisien secara bahan baku. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Bagus, beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, setelah diskusi ini saya yakin teman-teman telah mampu memahami berbagai teori yang ada pada teori penawaran. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa jika kita melihat teori permintaan, kita berdiri sebagai konsumen. Tetapi kalau kita membahas tentang teori penawaran, maka kita berperan sebagai produsen. Naiknya harga barang itu belum tentu meningkatkan produksi. Produksi meningkat atau tidak meningkat itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Maka tidak bisa satu faktor dipertimbangkan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Baik, nah ini adalah pertemuan kita untuk minggu keempat untuk teori penawaran. Saya akan beri tugas untuk teman-teman semua untuk memantau satu jenis ikan beserta peningkatan harganya pada 2 minggu berturut-turut. Teman-teman bisa evaluasi setiap hari bagaimana peningkatan harga ikan tersebut. Teman-teman boleh pilih salah satu ikan, dan ini tugasnya individu ya. Tugas individu ini teman-teman kerjakan, dan saya akan minta hasilnya di 2 minggu setelah pertemuan hari ini. Oke, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan daripada tujuan perkuliahan materi teori penawaran. Saya harap teman-teman mampu memahami konsep dasar kurva penawaran, bagaimana implementasinya, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, minggu depan kita akan membahas setelah teori permintaan, teori penawaran, maka minggu depan kita akan membahas bagaimana keseimbangan pasar. Nah, kalau keseimbangan pasar kita bicara tentang apa? Bicara tentang keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, minggu depan kita akan bahas itu. Semoga teman-teman sehat sampai pertemuan minggu depan ya. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita kumpulkan 2 minggu setelah ini. Nanti teman-teman bisa kumpulkan tugasnya pada Google Classroom yang sudah kita sediakan dari awal perkuliahan. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.